Adil kata Lino bacurmin ka surga basengat kaju bata. Arus. Bertemu lagi dengan saya Dayang Bubut. Ya, pada hari ini saya akan meneruskan ya cerita saya, perjalanan saya. Jadi saya tetap memiliki banyak cerita perjalanan saya ya, yang mampu menempatkan diri saya tidak mengatakan iya merubah saya. Saya adalah manusia biasa yang hidup zaman sekarang. Terkait dengan interaksi, terkait dengan keadaan, masa. Jadi ketika ini saya berada di layar kaca saya, ya dengan nama Dayang Bubut, ya dengan cerita saya, ya saya harus memiliki ya usaha untuk beradaptasi dengan apa yang akan saya ceritakan, dengan apa yang akan saya kemas di dalam video saya, video share saya. Apa makna, apa tujuannya? Tentu saya orang yang dituntut dengan pengertian dan pemahaman tentang sebuah keadaan, ya, di mana saya akan terhubung ya dengan banyak nama, banyak orang, tapi tetap memprioritaskan Dayak, bukan hanya orang. Jadi banyak hal yang akan terhubung, ya bisa terstruktur secara acak dan sebagainya. Ya ketika saya akan berbagi, apakah ini metode menggabungkan, mendeskripsikan yang terkait dengan istilah tarik komponen, ya untuk saya bisa bekerja, berbagi dengan bahasa saya, dengan cara saya. Jadi oke deh, di sini ya ketika kejadian terjadi pada diri saya yang dinamakan benturan, ya, yang memiliki skala, karena kepala saya memiliki isinya, saya memiliki isi kepala yang dikatakan otak kecil, otak besar. Jadi di mana otak kecil, otak besar yang ada di kepala saya? Ya mengalami benturan. Jadi benturannya seperti apa? Saya yang hidup ketika mendapati serangan dari luar. Lalu bagaimana ketika reaksi dari dalam memiliki potensi yang jauh lebih memungkinkan ya untuk merespon tanggapan dari reaksi yang ada di luar pikiran saya, ketika mampu diolah di dalam pikiran saya apapun yang terjadi pada diri saya dalam bentuk yang sulit, yang rumit, yang saya alami. Apa di bagian lain orang mengatakan saya adalah manusia yang error, manusia yang dihancurkan, dileburkan. Lalu ini cara ya untuk menyatukan banyak potensi yang ada di dalam diri saya dengan deskripsi ya untuk bentuk bahasa, bentuk lisan yang akan menjadikan ini adalah sebuah interaksi. Karena tadi ada reaksi, ada aksi, percobaan, tindakan yang melanggar atau melawan hukum yang dilakukan orang lain, yang hampir tidak terlihat, tapi dampaknya benar-benar bisa dialami dan memberikan hasil dalam bentuk perlawanan. Lalu bagaimana di dalam diri saya ketika hal tersebut akan berdampak buruk ketika saya melawan tindakan nyata menjadi hal yang tidak nyata, tapi di dalam perbuatan yang bisa dikatakan sistem kekebalan saya menyerang diri saya.
yang menjadi autoimun. Bagaimana istilah ini berkembang menjadi sesuatu yang berbeda. Autoimun menyerang batang tubuh yang besar, yang luas. Bagaimana saya gambarkan lagi? Ketika saya terserang dalam rangkaian yang luas, mungkin orang seperti saya dengan tampilan yang berbeda dalam posisi usia dan jabatan yang tidak mungkin sama, mungkin akan terdampak, tapi hasilnya tidak sama. Apa ketika saya disadarkan, saya akan terkesan melawan orang-orang saya atau orang seperti saya melawan diri saya. Ketika konteksnya adalah diri saya melawan diri saya. Ketika ada perbedaan, ketika ada perselisihan, ketika ya ada ketidaksamaan. Saya gambarkan, kalau saya melihat diri saya ada dua. Saya fisik lengkap, saya masih bernyawa, masih bernafas, masih punya akal, masih punya pikiran. Tapi di depan saya melihat seseorang mirip saya yang berhadapan dengan saya, yang sama persis. Tapi saya tidak bisa menyentuhnya. Tapi saya melihatnya. Gerakannya sama. Kalau saya mengangkat tangan, dia mengangkat tangan. Ya, saya pernah bertahan cukup lama dengan hal seperti ini. Ya, sama persis. Saya memandang dia memandang saya. Dia tersenyum, saya tersenyum. Dia marah, saya marah. Tapi kenapa berhadapan dengan saya? Kata saya. Jadi saya bertanya, saya ingin Anda melakukan hal yang berbeda, tidak sama seperti saya. Saya berjalan, dia berjalan. Tapi ketika saya memandang berhadapan dengan dia ada di hadapan saya, seolah-olah ingin melawan saya. Tapi ketika saya memukul, dia juga memukul, tapi berhadapan dengan saya. Saya memukul dia memukul saya. Berarti apapun yang dilakukannya akan menyerang saya. Demikian juga saya, apapun yang saya lakukan akan menyerang dia. Ketika saya melihat dia. Jadi saya bayangkan ketika tidak. Bagaimana rahasia ini terus meningkat. Ya saya ingin kembali lagi melihat diri saya, kata saya. Sesuatu yang mirip saya. Saya ingin berbicara dengan dia, kata saya. Oke, saya akan meneruskan cerita saya. Jadi di mana saya berhadapan dengan diri saya yang ada dua, kata saya. Saya menginginkan, ya, siapapun yang mirip saya bisa berbicara dengan saya dengan posisi yang berbeda. Kalau saya katakan, ya, dia bilang, saya juga. Saya katakan, saya ingin mandi. Dia berkata, saya ingin mandi. Lalu bisakah yang di hadapan saya tidak melakukan tindakan seperti saya? Ya, ketika saya bertanya, saya ingin mandi. Lalu dia berkata, ya mandilah atau apapun. Jadi ada jawaban. Jangan menjadi diri saya, kata saya. Jadi saya melihat diri saya dua. Lalu tiba-tiba saya mendapat instruksi. Coba pecahkan, itu cermin, katanya. Dia akan mengerjakan seperti apa yang Anda kerjakan. Tapi berhadapan dengan saya, melawan saya. Lalu saya berpikir, kalau demikian, ya tentu saya punya cara. Ya untuk membuka akses ini, kata saya. Bagaimana caranya? Anda tetap ada. Kalau yang di depan saya adalah hasil dari cermin saya, kata saya. Jadi bagaimana Anda bisa keluar dari cermin? Jadi jangan memaksa saya keluar dari kaca saya. Seperti saya berhadapan dengan kamera, saya berbicara dengan kamera. Lalu saya melihatnya ketika sudah menjadi video yang tersimpan, ya, di penyimpanan eksternal atau internal saya, yang menjadi karya saya, kata saya. Lalu Anda
karya siapa? Ketika di hadapan saya ada cermin, berarti ada kaca cermin yang membuat saya bercermin. Ketika saya bisa melihat diri saya di cermin, berarti cerminnya bukan sembarangan, ada bingkainya. Itu saya, kata saya. Ketika saya menunjuk, dia juga menunjuk. Kata saya, itu saya. Dia berkata juga, itu saya. Tapi berhadapan dengan saya. Yang pada akhirnya saya tidak akan merusak apa yang saya lihat. Ketika itu hasil dari sebuah cermin, kata saya. Kalau saya memecah cermin, bagaimana dengan bingkainya? Apakah cermin itu milik saya? Ketika saya tidak menyadari hal tersebut, jadi saya tidak memungkinkan untuk menjamah hal tersebut, kata saya. Yang pada akhirnya semuanya pecah dengan sendirinya. Ya, saya keluar ke layar kaca menjadi diri saya sebagai dayang bubut. Lalu yang keluar dari kaca tetap menjadi dayang bubut selamanya, kata saya. Tanpa saya harus memecah rahasia kaca yang katanya kaca Benggala. Kalau kaca Benggala, saya orang Dayak, kata saya, bukan orang Jawa. Jadi di sini juga menjadi fenomena yang dibahas ya oleh keluarga besar saya, orang Dayak. Di mana juga mereka bisa bekerja sama dengan orang Jawa secara keseluruhan untuk kasus kaca Benggala. Jadi ketika hal ini terjadi, saya hanya berharap apa yang saya lihat ketika itu hasil dari cermin kaca Benggala. Saya tidak ingin saya melawan diri saya yang terus berhadapan ketika bercermin. Saya melihat diri saya yang tetap menjadi diri saya. Ketika kacanya pecah, apa rahasianya dipecah? Atau ada pemecahan untuk dayang bubut keluar, memasuki diri saya. Atau saya memecah diri saya menjadi dayang bubut yang keluar, muncul di layar kaca sebagai dayang bubut, kata saya. Jadi di sini masalahnya juga di sini. Apa saya dikatakan dayang tidak memiliki lagi cermin diri ketika saya menjadi dayang bubut yang pada dasarnya saya di dalam kehidupan sehari-hari saya bisa bercermin layaknya orang biasa dengan cermin yang ada untuk berganti baju, untuk berhias dan berdandan, tapi cermin tersebut berbeda. Kaca Benggala melihat diri saya yang tidak ada duanya sekarang bisa menjadi dua. Jadi bagaimana dengan fisik saya ketika saya melihat? Apakah orang melihat dengan kenyataannya, dengan faktanya apa yang saya kerjakan? Ya, ketika orang hanya melihat apa yang tidak bisa saya kerjakan, apa yang tidak bisa saya dapatkan, apa yang tidak bisa saya miliki. Jadi saya tidak mengarahkan ini menjadi opini untuk orang melihat apa yang saya miliki, apa yang sudah saya kerjakan. Ya, jadi di sini banyak bagian-bagian saya seperti diingatkan dengan kejadian masa lalu yang mungkin dialami orang sebelumnya. Lalu di tahap ini semuanya seperti melakukan kolaborasi, kombinasi ke dalam diri saya. Saya hidup di zaman sekarang. Bagaimana dengan masalah pelitanya lagi? Pelita, kita lihat pelita, ada sumbu, ada kepala sumbunya, ada wadah untuk bahan bakarnya, minyaknya. Baru kita hidupkan. Jadi bagaimana zaman dulu dayang hidup sudah memiliki pelita dan bahan bakar. Mungkin minyaknya bisa minyak kelapa, minyak damar, atau minyak lainnya.
di tahap tersebut. Ya belum ada penerangan, belum ada listrik, sampai berpengaruh kepada diri saya. Apa yang menghalangi saya ketika saya memiliki uang? Tidak bisa mengait listrik. Apa saya akan beralasan terus bahwa saya orang dalam pantangan, padahal saya dikatakan tidak mampu. Seandainya saya tidak mampu, masih banyak cara untuk saya mampu, untuk saya bisa mendapat aliran listrik. Bahkan sekalipun listriknya masih nyantol. Apa terpengaruh dengan kakak yang masih berkepala dengan perempuan yang tidak memungkinkan untuk saya mendapatkan aliran listrik dengan kepala, karena kasus kepalanya lagi. Apa saya akan merasakan? Saya sudah merasakan. Belum pakai listrik di sini kandang kambing, kata saya. Yang hampir 1 tahun saya pakai pelita. Sudah pakai pelita, kata saya. Sudah seperti zaman dulu. Lalu tahap ini saya akan kembali lagi untuk beberapa waktu memakai pelita, memutuskan sambungan listrik saya. Apakah untuk merasakan, apakah karena keharusan ritual meriam padam pelita untuk akses tersebut? Bisa jadi. Apapun akan saya lakukan. Akan saya ikuti instruksi. Kalau memang keadaannya yang menempatkan saya dalam posisi tersebut, saya tidak akan merasa malu, merasa hina. Sekalipun saya akan dikatakan orang yang tidak mampu naik listrik karena duitnya tidak ada, habis, atau tidak punya cara, tidak punya akal, tidak punya logika. Tapi yang lebih kuat berpengaruh ke dalam diri saya, bahwa saya adalah pelita. Ya, dengan hakikat tersebut, nenek kakek saya berkerenah dengan meriam padam pelita atau meriam basilika. Dari zaman ke zaman, bahkan sampai di tahap ini. Bukan hanya untuk bukti, tapi untuk fungsi. Bagaimana kerja meriam basilika atau meriam padam pelita. Dan itu pun saya pahami. Ya, karena dipahamkan. Leluhur saya selalu memahamkan untuk saya mengerti, tetap berpengaruh hebat kepada diri saya di tahap ini. Saya tidak memungkinkan ini berlaku sampai kapan. Bisa jadi sampai saya mati, kata saya. Jadi bukan hanya patah kaki, tidak berkendaraan, lalu diganti kendaraannya kuda, onta, harimau, macan, beruang, dan sebagainya. Ya, ini bukan paham yang akan saya tunggangi untuk pengganti bahwa saya tidak memiliki motor secara kenyataan, apalagi mobil, lalu diganti dengan mobil merah. Apakah demi hal tersebut saya bisa merasakan ya dampak kelelahan karena aktivitas saya membutuhkan ya banyak fasilitas secara kenyataan. Tapi keadaan tadi membatasi saya bahwa saya orang yang memiliki kemampuan terbatas. Seandainya saya melepas arti untuk mendapatkan sesuatu dengan kemampuan tersebut, kenyataannya akan mengubah banyak tatanan yang diatur di dalam diri saya. Di tahap ini, mampu tidak mampu, pasti saya akan dipahamkan bagaimana caranya untuk saya bisa menerima. Bukan untuk saya mampu menjalani apapun, tapi saya akan dipahamkan bagaimana caranya saya bisa menerima fakta kenyataan ini yang terjadi pada diri saya. Demikian juga seandainya jodoh, apakah Dayang juga bisa dinikahi oleh suku apapun atau kembali ke suku Dayak. Jadi ini hanya sebuah keadaan. Tiba waktu saya menikah di tahap ini. Ya tentu ada prioritas untuk saya kembali ke suku saya Dayak. Dalam bentuk apapun. Walaupun ada kesalahan, ada kekurangan. Setidaknya masih ada mediasi perbaikan untuk sebuah hubungan. Seandainya tidak mungkin untuk menikah belaki, bebini. Ya karena prosesnya tadi dalam suatu kondisi yang sulit, yang susah. Jadi sama-sama bagian untuk perempuan Dayak, laki-laki Dayaknya di dalam kondisi yang dikondisikan. Jadi di sini
Seandainya ada senda gurau dengan banyak orang, dengan banyak bagian, jadi itu pun masih dimaklumi, tidak ada kesalahan. Ketika saya diinginkan dengan ketidaksengajaan, bahkan diharapkan, tidak ada masalah. Tapi saya punya alasan untuk menerima atau menolak, di mana saya di bagian bisa menerima dan menolak, tentu ada penjelasan. Jadi tidak untuk saya direndahkan atau merendahkan siapapun di tahap ini untuk soal pasangan. Di sini terkait tadi patah kaki, terkait tadi masalah pakaian adat dan pakaian lainnya yang membesarkan diri saya sebagai satu orang yang mungkin kecil di mata masyarakat, yang kecil di mata para pejabat, para dewan dan sebagainya. Dan terkait lagi masalah listriknya, karena masalah kakak, ya akan berhubungan dengan pihak PLN, perusahaan listrik milik negara, dan terkait dengan banyak hal. Jadi untuk orang seperti saya mungkin hanya satu yang dikondisikan di tahap ini. Ya saya menjadi pemimpin untuk diri saya, kepala keluarga tunggal. Jadi tidak ada anak yang menjadi faktor bawaan untuk saya selain saya. Jadi masih dikondisikan ya untuk kendaraan, untuk listrik, untuk pakaian dan sebagainya. Bukan masalah, tapi untuk saya dipahamkan bahwa ini adalah sesuatu yang sudah bekerja. Paham ini sudah bekerja. Mandau terbang, mangkok merah. Jadi meriam padam pelita Dayak, meriamnya Dayak. Mandau terbang. Ya, terkait dengan mobilnya, kendaraannya, dari sepeda, Honda, jalan kaki, mobil, semuanya untuk dipahami. Jadi bukan hanya itu juga, jadi masih banyak yang lainnya, tapi sudah diperjelas kenapa di tahap ini sulit. Jadi jangan dikaitkan dengan 100 jutanya. Ya di situ penyembuhan saya, di situ pengobatan saya, di situ makan minum saya, di situ aktivitas saya. Ketika yang nyangkut cuma sedikit, bahkan untuk urusan cawat saja masih sangkut, kata saya. Sawat cangkut, cawat diiris. Kalau Dayak bertempur, saya perempuan Dayak yang mendapatkan warisan cawat. Tersangkut masalah cawatnya juga. Jadi jangan bayangkan saya bisa apa. Udah berapa tahun. Ya untuk masalah penghinaan saya tidak bermasalahkan. Tidak mampu beli emas, beli motor, membuat rumah yang permanen yang semi. Ya karena kondisinya tadi untuk dipahami, seandainya berjual bukan dalam keadaan yang stabil. Bukan saya normal, tidak normal. Saya sudah dalam serangan. Sudah dikatakan, jangan 100 juta, 100 miliar pun. Belum tentu mengembalikan kemudahan, kenyamanan. Karena tadi keadaannya sudah menjadi hal yang berbeda. Bahkan pengeluaran saya lebih dari yang saya dapati dari hasil penjualan. Kalau saya mau berhitung. Di sini seluruh nenek moyang, seluruh orang yang terlibat sudah tidak perhitungan dengan saya, menghidupi saya, membantu saya. Apa saya akan berhitung untuk saya nyaman? Tidak dikatakan begitu begini, tidak mungkin bisa mengelak dari hal tersebut. Bagaimana emasnya? Apa saya akan jadi toko emas berjalan? Bisa. Satu buah kelapa itu banyak. Bagaimana dengan intan sebesar telur ayam?
Bagaimana dengan yang lainnya? Cukup untuk menyenangkan saya. Cukup untuk menyembuhkan saya. Walaupun hanya berpura-pura. Tapi tidak akan mengembalikan kehormatan mereka. Ketika penghinaan terjadi kepada mereka, bisa terjadi melalui diri saya. Jadi untuk apa menyenangkan saya ketika saya masih merasa sakit? Untuk apa membesarkan hati saya ketika saya kehilangan hati? Hanya untuk bertempur, membela diri saya yang Dayak. Bukan yang lainnya. Tidak ada lagi saya Dayak seumur hidup. Lahir batin saya di dalam pertempuran ini bukan merendahkan ketika ada unsur lain di dalam diri saya. Tapi di sini saya yang diperangi, saya yang Dayak. Saya yang mangkuk merah. Saya yang Dayang Bubut. Saya rasa cukup jelas tentang kejahatan fisik data. Ya, saya akan menuntut di bagaimanapun tidak akan terima ketika data saya dipakai untuk kejahatan. Di bagaimanapun silakan banyak pihak bekerja yang membela profesi Anda sebagai apapun. Ketika saya mendapati kesulitan, kesusahan, ini menunjukkan peran kerja keras banyak pihak bahwa masih ada eksistensi hukum Dayak berlaku. Tidak tertulis, tapi bisa dilihat dengan struktur jaringan yang ada di pemerintahan untuk menguatkan eksistensi suku Dayak itu sendiri. Jadi saya rasa cukup jelas bagaimana saya dan keadaan saya. Di tahap ini saya rasa saya break dulu. Ya oke. Selamat siang. Adil kata Lino, bacin min ke surga basengat kaju batang arus.